Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana di awal tahun 2025 ya, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan, wabil khusus nikmat iman, sehingga kita masih dalam keadaan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan pada baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah subuh Masjid Fathul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di bulan Desember akhir tahun ya, begitu banyak marak kegiatan-kegiatan yang sifatnya menyambut tahun baru. Bahkan ulama kita pun ada beda pendapat ya, terkait masalah menyambut tahun baru. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Dalilnya yang tidak membolehkan adalah tasyabuh, menyerupai kaum orang lain. Yang membolehkan adalah asal isinya tidak menyerupai kaum lain. Tidak ada trompet, tidak ada kembang api, tidak ada petasan, karena dianggap trompet itu mewakili keyakinan Yahudi, petasan itu Konghucu atau Cina, kemudian kembang api adalah Nasraniun atau orang Barat gitu. Nah, sehingga beberapa ulama menganjurkan ya, pengajian aja lah. Makanya di Pusdai ada renungan malam tahun baru katanya. Cukup ramai yang hadir. Dan di beberapa masjid juga ada yang mengadakan pengajian aja. Tapi sebenarnya yang harus kita pahamkan jamaah sekalian rahimakumullah, ternyata dalam Al-Qur'an Karim ya, tidak ada istilah tahun baru sebenarnya. Karena waktu kita dalam Al-Qur'an disebutkan hanya 3. Dan itu Allah gunakan, yaitu hari ini, hari esok, sama hari kemarin. Karena pada dasarnya tahun itu adalah kumpulan hari-hari. Bulan juga begitu, kumpulan hari-hari. Minggu juga begitu, kumpulan hari-hari. Minggu ada seminggu, ada 7 hari, sebulan ada 30, setahun ada 360-an. Tetapi yang menunjukkan waktu ya hari ini, hari kemarin, hari esok. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hari ini itu adalah untuk dunia. Ini yang banyak orang lalaikan. Untuk hari esok Allah sebutkan adalah akhirat, surga, neraka. Dan hari kemarin ya yang sudah lewat. Kita buka misalnya surat 17 ayat 18. Allah bicara hari ini. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridul ajilata aljana lahu fiha ma nasa'u liman yuridu summa ja'alna lahu jahannam yaslaha mazmuman madhura. Di surat Al-Isra Allah mengatakan, man kana yurid, siapa yang menginginkan al-ajilata, kehidupan hari ini, sekarang, dalam kurung dunia. Jadi Allah menggunakan kata hari ini untuk kehidupan dunia. Aljana lahu fiha ma nasa'u liman nuridu, akan kami segerakan kata Allah baginya di dalam dunia itu. Manasa'u liman nuridu, apa-apanya dunia akan Allah berikan, terserah Allah. Dan siapa-siapanya akan diberikan dunia juga terserah Allah.
Tsumma ja'alna lahu jahannam, lalu kami jadikan baginya jahannam, tempatnya neraka jahannam. Di mana? Di akhirat. Yaslaha madmuman madhura, mereka masuk dalam keadaan terhina dan terusir. Kenapa ada kata-kata terusir? Dipecat dari hamba Allah. Terusir. Karena tempat kembalinya kita seharusnya surga. Tempat kembali kita yang sebenarnya surga harusnya. Jadi kalau ada orang-orang yang masuk neraka, ya terusir dari surga. Ini untuk hari ini. Dan untuk hari esok kita buka suratnya 59, ayatnya sama, ayat 18 ya. Surat 59 ayatnya sama, ayat 18 untuk hari esok. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah katakan begitu dalam 159 ayatnya, ayat 18 sama. Allah mengatakan itu. Di surat 59 ayat 18. Lihat ayatnya. Ya ladzina amanu, hai orang beriman, ittaqullah, bertakwalah pada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Hendaklah tiap diri memperhatikan untuk masa esoknya, lighadin. Dan para ahli tafsir memahamkan kata lighad, besok itu adalah akhirat, surga. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah pada Allah, sesungguhnya Allah meneliti atau Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Artinya nggak ada yang lewat, setiap yang dikerjakan mau tersembunyi, mau terang-terangan, mau ada orang, nggak ada orang, tahu Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Apa yang kamu kerjakan. Maka di ayat 19-nya ditegaskan oleh Allah, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah, fa ansahum anfusahum, lalu Allah lupakan diri mereka sendiri. Ulaika humul fasikun, itulah orang-orang yang fasik. Apa itu fasik? Fasik itu tadinya dia berjanji pada Allah, kemudian nggak dilaksanakan. Nah, itu fasik. Awalnya dia beriman, nggak dilaksanakan, fasik. Makanya lu buat perbandingan, la yastawi ashabun naru ashabul jannati humul faizun. Tidak sama penghuni neraka dengan penghuni surga. Penghuni surga itulah orang yang menang, orang yang sukses, orang yang beruntung. Dengan tegas lighadin di sini terjemahkan oleh Allah, dijelaskan dalam ayat-ayat berikutnya. Hari esok itu apa? Surga, akhirat. Artinya kalau banyak orang sekarang membuat rencana-rencana tahun depan, apakah itu 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun ke depan, tapi rencananya masih urusan dunia, dia baru merencanakan hari ini, bukan hari esok. Walaupun dia berencana setahun, 2 tahun, bahkan 10 tahun, bahkan 25 tahun mereka merencanakan, tetapi semuanya urusan dunia baru hari ini, belum hari esoknya. Makanya rata-rata jamaah ketika ditanya tentang hari esoknya, tentang akhiratnya, pada nggak berani jawab dengan yakin, dengan mantap tentang surganya. Jawabannya agak ragu untuk bicara surga, walaupun ingin surga sebenarnya. Tapi nggak berani mengatakan dengan keyakinan. Beda dengan Siti Asia, bersuamikan Firaun tapi dia berdoa pada Allah, ya Allah bangunkan aku rumah di surga. Yakin dia masuk surga. Dalam surat 66, surat At-Tahrim, ayatnya ayat 11. Lihat, perhatikan ayatnya. Allah mengatakan apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kata Allah apa? Ayat 11-nya, daraballahu masalan
lilladzina amanu. Allah membuat perumpamaan untuk orang-orang beriman. Sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu beriman tidak? Halo, Assalamualaikum. Bapak Ibu beriman tidak? Pelajaran ini kata Allah. Daraballahu masalan lilladzina amanu. Ini Allah buat perumpamaan untuk orang-orang beriman kata Allah. Apa lanjutan ayatnya? Imra'ata Fir'aun, seorang wanita Fir'aun, maksudnya istri Fir'aun. Nggak disebutkan namanya. Istri Fir'aun, dan ulama mengatakan ya Siti Asia. Imra'atan Fir'aun izqalat, dia berkata, wanita itu berkata, istri Fir'aun itu berkata, Rabbi benili, ya Rabbku, ya Tuhanku, bangunkan untukku indaka, di sisimu, baitan, rumah, fil jannah, di surga. Tegas dia minta. Ya Tuhanku, bangunkan untukku rumah di sisimu di surga. Gak tanggung-tanggung langsung minta rumah dia. Bapak Ibu udah punya planning belum? Surga rumahnya mau tipe berapa? Halo, Assalamualaikum. Ada rencana tuh? Moal Pak Ustadz. Masuk surga gede syukur, gitu jawabannya kebanyakan. Masuk ke surga gede syukur. Berarti nggak ada planning selama ini banyak orang tentang surganya. Padahal Allah katakan wal tanzur nafsu ma qaddamat ligot, hendaklah setiap diri orang beriman itu perhatikan, rencanakan untuk surganya. Kan sungguh aneh gitu ya. Orang untuk mendapatkan dunia planningnya S1, S2, S3, SD, SMP, SMA. Anak saya sekolahnya di sini. Sudah planningnya sampai 25 tahun ke depan. Ikut asuransi pendidikan plus. Tapi untuk surganya boro-boro dia hafal ada berapa pintu surga. Banyak yang nggak tahu. Jadi mau masuk dari mana? Pintu surganya nggak tahu. Ada berapa? Apa saja? Banyak yang nggak tahu. Jadi mau masuk dari mana? Kan kalau sudah tahu pintu surga ada 8, A, B, C, D sampai 8, kita tahu apa saja disebutkan oleh baginda. Jadi kita tahu, bikin planning mau masuk pintu yang mana. Untuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan Abu Bakar boleh masuk dari pintu surga manapun, karena semuanya dilakukan oleh Abu Bakar. Artinya di planning benar betul. Kalau baginda mengatakan dia lebih suka dengan pintu yang tengah, berarti pintu keempat. Kalau 8 pintu, dalam hadisnya 8. Pintu yang tengah itu apa? Birru walidain, pintu berbakti pada orang tua. Makanya baginda mengatakan celakalah orang yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satunya yang sudah tua tidak mengantarkan dia masuk surga. Celakalah, sampai Rasul mengatakan. Sampai begitu baginda mengatakan. Rugi banget. Sampai baginda mengatakan dengan agak sedikit keras suaranya, celakalah, rugilah, bahasa lainnya. Ya, saya pribadi ngalamin gitu. Saya kuliah di Bandung tahun 90, berangkat ke Bandung. Bapak tuh bangga banget ada anaknya yang bisa kuliah.
Karena saya anak ke-13 dari 17 bersaudara. Keluarga besar. Bapak tentara, perwira menengah, berpangkatkan mayor, pensiun tuh makanya mayor. Setiap saya pulang dari Bandung ke Jakarta untuk ngambil uang beasiswa dari ayah dan ibu gitu kan. Dapat beasiswa rutin tuh tiap bulan dari ayah dan ibu. Selalu bapak nanya, udah 3 tahun saya kuliah, 4 tahun lah, nanya kapan wisuda? Kapan wisuda? Bapak udah nyiapin jas untuk wisuda kamu. Udah bikin jas buat wisuda. Sampai saya wisuda, bapak meninggal dunia. Jadi tidak menghadiri wisudanya. Saya dan jas bapak itu saya pakai. Ibu nangis ingat bapak. Kenapa? Padahal saya sudah selesai kuliah 4 tahun. 94 sudah selesai kuliah. Skripsinya ngayai. Skripsinya mulur. Kenapa mulur? Ulin, main wae. Gak serius. Itu yang nggak pernah dilupakan oleh saya. Makanya ketika tinggal ibu bener-bener kita jaga. Sama saya pribadi. Hadisnya jelas, celakalah. Orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya sudah tua, tidak mengantarkan dia masuk surga. Nah, jadi Allah mengatakan yang dimaksud dengan hari esok itulah surga kita, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Fathul Ummah. Makanya nggak ada lagi bagi jamaah Fathul Ummah, nggak ada lagi mengatakan tidak yakin untuk mengatakan surganya, harus mantap. Karena Allah mengatakan daraballahu lilladzina amanu. Allah membuat perumpamaan untuk orang-orang beriman. Siapa? Imra'ata Fir'aun, istri Fir'aun. Idz qalat rabbi benili. Dia berkata, ya Robku, ya Tuhanku, bangunkan untukku indaka baitan, di sisimu rumah, fil jannah, di surgamu. Ini arahan dari Allah. Makanya baginda mengatakan orang beriman tuh lebih tahu rumahnya di surga daripada rumahnya di dunia. Kenyataannya begitu enggak hari ini? Halo, assalamualaikum. Ditanya tipe berapa aja masih diem. Karena tadi banyak orang berpikir masuk surga aja udah beruntung, begitu bayangkan. Itu menunjukkan orang yang bicara begitu masuk surga aja udah beruntung adalah orang yang nggak punya planning dalam masa hari esoknya. Bahasanya kuma Allah we. Sehingga banyak orang tanya tentang hari esoknya, jawabannya keren pakai bahasa Arab. Walhu a'lam. Nah, itu keren tuh bacanya tuh. Bapak Ibu, nanti di akhirat di mana? Walhu a'lam. Oh, keren kan? Itu menunjukkan apa? Nggak punya planning. Allah sudah katakan daraballahu masalal ladzina amanu. Allah buat perumpamaan untuk orang beriman. Siapa? Imra'ata Fir'aun, istri Fir'aun. Dan menariknya di kata ini menariknya dalam ayat ini. Allah mengatakan imra'ata Fir'auna, wanita Fir'aun, istri Fir'aun. Beda dengan ayat 10-nya. Untuk orang kafir. Daraballahu masalal ladzina amanu, ya. Ayat 10-nya daraballahu masalil ladzina kafaru. Allah membuat perumpamaan untuk orang kafir. Imra'ata Nuhi wa imra'ata Lut. Ada lanjutannya. Kanata tahta abdaini min ibadina. Ada kata-kata tahta abdaini min ibadina. Berada di bawah kendali dua hamba kami yang bernama Lut dan bernama Nuh. Tapi kalau Siti Asia nggak ada kata tahta, cuman imro'ata Fir'aun, istri Fir'aun. Dan tafsirnya ketika saya bertanya pada guru Ustaz Abdul Aziz Abdul Rauf Al-Hafidh, dia mengatakan bedanya kata tahta dengan tidak ada kata tahta.
Kata Tata menunjukkan bahwa kalau laki-lakinya muslim harus mengendalikan rumah tangganya. Di bawah kendali suami yang soleh. Karena Rasul mengatakan untuk akhiratnya, salasun, 3 golongan, la yadkhul jannah abadan, tidak akan masuk surga selamanya. 3 golongan yang tidak akan masuk surga selamanya. Yang pertama disebut oleh Rasul baginda dayus. Apa itu dayus? Suami yang tidak punya cemburu terhadap anak dan istrinya ketika bermaksiat pada Allah. Artinya keluarganya tidak dikendalikan dengan kebenaran oleh suaminya, dan itu dayus disebutnya, dan dia tidak layak masuk surga. Kenapa? Allah sudah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Itu untuk suami, untuk istri. Halo, assalamualaikum. Untuk para suami. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Tegas. Maka bisa di planning untuk hari esok, itu akhirat kita. Caranya gimana? Berzikir pada Allah. Makanya di ayat 19-nya, wala takunu kallazina sullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Janganlah kamu seperti orang yang melupakan Allah. Itulah rata-rata Allah ceritakan bahwa orang yang akhirnya dia nggak tahu masa depan akhiratnya, nggak tahu karena dia nggak sadar dirinya siapa. Dia hamba Allah, dibikin lupa oleh Allah disebabkan karena dia lupa sama Allah, nggak ingat Allah, nggak berzikir pada Allah. Makanya Allah katakan, faskuruni askurkum. Ingatlah aku. Dan satu perintah yang Allah tidak batasi jumlahnya apa? Berzikir. Faskurullaha katsira. Berzikirlah pada Allah sebanyak-banyaknya. Nggak dibatasin. Mau ribuan, mau jutaan, pek silakan untuk berzikir. Memang ada yang mengatakan Rasul nggak begitu zikirnya. Iya, Rasul nggak begitu, bukan berarti nggak boleh. Karena Rasul adalah akan bisa dicontoh oleh semua manusia yang beriman. Kebayang nggak kalau Rasul ibadahnya jutaan zikir, siapa yang bisa mencontoh? Halo, assalamualaikum. Karena Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun, menggunakan taukid. Qadnya juga taukid. Laqad kana, sungguh-sungguh pada diri Rasul itu mudah untuk dicontoh. Teladan, mudah untuk dicontoh oleh orang-orang yang beriman. Sementara kita yakin dan tahu bahwa beriman itu punya tingkatan. Surga aja bertingkat, 100 tingkat surga. Kebayang kalau Rasul ibadahnya luar biasa, dalam artian nggak ada yang bisa mencontoh. Lalu buat apa diutusnya Rasulullah SAW? Ada seorang sahabat berkata pada baginda, ya Rasulullah, aku beriman kepada Allah, aku bersolat kepada Allah, aku berpuasa kepada Allah. Adkhulul jannah, apakah dengan itu saja sudah bisa memasukkan aku ke surga? Cuma 3, beriman kepada Allah, bersahadat maksudnya, kemudian sholat, kemudian saum. Haji dan zakat kan ada batasan, mastata'tum. Jikalau mampu untuk haji, kalau untuk zakat jikalau sudah sampai batas
nisab. Sampai batas nisab. Sahabat mengatakan 3, beriman kepada Allah dan Rasul, kemudian sholat, kemudian saum, kan ini wajib. 45 juga wajib, zakat dan haji, cuma ada syarat. Kata Rasul, na'am, masuk surga. Makanya sahabat itu hanya mengerjakan itu aja. Cuman setelah sahabat itu pergi, Rasul mengatakan pada sahabat dengan syarat tidak mempersekutukan Allah, tidak berbuat syirik. Kalau Rasul istighfarnya 100 kali sehari, ikutin, mangga. Kalau kita mau 1000 kali, 5000 kali, mangga. Allah katakan fazkurullaha katsira. Yang nggak boleh kita menyebut ini dari Rasul. Nah itu, karena Rasul memang tidak mencontohkan ribuan. Tapi jangan dibilang orang yang berzikir lebih dari Rasul disebut bid'ah. Nah itu jangan. Ini penting. Berzikir ini, nah supaya zikir itu menjadi tenang hati kita, langkah pertama apa? Orientasi kita harus akhirat. Kalau jamaah orientasinya nggak surga, berzikirnya pun hanya sekedar ucapan, walaupun itu bisa mendapatkan rahmat dari Allah juga. Kenapa Allah mengatakan ala bizikrillahi tatmainul qulub? Ingat, berzikir dengan Allah itu hatimu akan tenang. Kenapa? Karena dia tahu, dia mengenal Allah, sehingga begitu dia menyebut nama Allah, ketenangan yang muncul. Kenapa? Dijamin hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala hidupnya. Siapa yang enggak tenang kalau orang begitukan? Allah mengatakan wabassir ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannah. Beri kabar gembira kepada orang beriman yang beramal soleh, bagi mereka surga. Tenang gak kita? Halo, assalamualaikum. Allah katakan lagi, innallaha yastara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang beriman harta dan jiwanya dengan surga. Tenang gak kita? Kita udah milik Allah, udah dibeli oleh Allah jiwa dan harta kita. Artinya kalaupun kita rugi dalam artian duniawi, gak ada masalah. Makanya begitulah kata Rasul, ajaban li amri mu'min, hebatnya urusan orang beriman. Kullahu amra khair, semua urusannya baik orang beriman itu. Kata baginda, ketika mendapat kenikmatan dia bersyukur, baik baginya. Ketika mendapat musibah dia bersabar, baik baginya. Semuanya baik. Dapat nikmat bersyukur baik, dapat musibah bersabar baik. Makanya dalam Al-Quran Karim nggak ada bagi orang yang beriman yang sedang mengalami kesulitan, kesusahan disebut gagal. Nggak ada. Yang ada sabar, lipatkan ganda kesabaran, selalu berzikir pada Allah. Lihat bagaimana ketika pasukan muslim bertemu dengan musuh. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'ah, jika engkau bertemu dengan musuhmu berhadapan-hadapan, apa kata Allah? Pasbutu, jangan mundur. Fazkurullaha katsira, banyak-banyaklah berzikir kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar engkau mendapat kemenangan. Maka kalau kita lihat sejarah panjang pasukan kaum muslimin dengan pasukan lawannya, jumlahnya selalu lebih sedikit, senjatanya lebih minim. Bagaimana perang Yarmuk, Khalid bin Walid berjumlah hanya 25.000 menghadapi pasukan 250.000. Perang Mohak, Sultan Sulaiman Konun, pasukannya hanya cuma 100.000 melawan pasukan yang gabungan dari Eropa Barat ya, dengan motornya Hongaria itu hampir mencapai 400 ribuan.
dengan baju besi yang sangat lengkap luar biasa. Dan termasuk Raja Hongarianya pun mati tenggelam karena dia pakai baju besi yang lengkap. Begitu diserang pakai meriamnya Turki Utsmani, dia panik ketakutan, lari ke sungai, masuk ke sungai, tenggelam di sungai dia. Matinya bukan karena dibunuh. Kalau dibunuh itu terhormat dalam perang. Ini matinya tenggelam karena ketakutan dari pasukan Turki Utsmani. Kecuali Inggris yang nggak ikut, karena berbeda. Inggris itu Kristennya Kristen Anglikan, sementara yang berangkat itu Katolik dengan Protestan gabung. Ortodok juga termasuk dalamnya. Sampai begitu. Perang Al-Qadisiyah, pasukan Umar Al-Khattab ini pun oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, jumlahnya nggak banyak. Indonesia bisa merebut kemerdekaan dengan Belanda yang senjatanya lengkap segala macam. Kenapa? Takbir, Allahu Akbar. Dengan bahasa Bung Tomo yang sangat terkenal, merdeka atau itu kan bahasa hadisnya, iskariman au mut syahidan, hidup mulia, merdeka atau mati syahid. Jadi dipakai oleh orang-orang nasionalis, orang Islam nggak boleh pakai itu kata-kata merdeka atau mati. Padahal Bung Tomo yang pertama kali mengucapkan itu dengan takbirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Termasuk Presiden Soekarno juga mengungkapkan itu. Ada muridnya Haji Umar Said Cokro Aminoto Soekarno itu. Muridnya Haji Umar Said Cokro Aminoto seorang ulama. Punya murid 3. Haji Umar Said Cokro punya murid 3. Soekarno, Tan Malaka, satu lagi kalau nggak salah Agus Salim. 3. Yang jadi ulama ya Agus Salim. Tan Malaka dengan Soekarno nasionalis. Tan Malaka itu muslim, bukan komunis. Ajarannya sosialis. Baru diikuti oleh muridnya bernama Musso. Nah, Musso itulah baru komunis. Berkiblat kepada Rusia dan Cina. Kalau Tan Malakanya masih muslim. Saya baca sejarahnya, kata Prof. Mansur Negara. Begitu. Kita lihat. Makanya berzikir pada Allah itu makin jadi tenang karena dia sudah meyakini akan jaminan Allah. Makanya Allah mengatakan langsung dalam Al-Quran, innaka la tukhliful, Allah tidak mengingkari janji. Kita lihat bukatnya surat At-Taubah 111. Kita perhatikan. Gimana nggak tenang kita baca ayat ini. Allahu Akbar. Aduh. Kita baca nih. Surat At-Taubah 111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Lihat ayatnya. Bunyinya adalah innallaha yassara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Perhatikan. Allah mengatakan apa? Sesungguhnya Allah telah memberi dari orang beriman itu jiwa dan hartanya dengan surga. Yuqatiluna fi sabilillah, mereka berjihad dengan Allah. Fayaktulu wa yuktalun, membunuh atau terbunuh. Itu bahasa lain apa? Membunuh atau terbunuh. Bahasa lain menang atau kalah, sukses atau gagal secara duniawi, nggak ada urusan Allah. Yang penting niatnya benar, amalnya benar, tidak melanggar apa yang disyariatkan Allah, hasilnya urusan Allah. Kenapa? Sudah dibeli oleh Allah dengan surga kok. Sekarang Bapak Ibu beli barangnya mau kita pakai, mau kita nggak pakai, mau kita buang, mau kita bakar, terserah kita, betul nggak? Halo, barang yang sudah kita beli, boleh nggak kita begitu? Enggak, bagi yang sudah memilikinya. Nah, begitu juga dengan orang beriman yang sudah mantap orientasi surganya. Makanya hidupnya selalu tenang bersama Allah. Kalau kata orang Betawi, kagak ada matinya dah, gitu teh. Kagak ada takutnya. Kenapa tadi kata baginda?
mendapat kenikmatan dia bersyukur, baik baginya. Mendapat musibah dia bersabar, baik baginya. Khairul lahu. Doanya pengantin juga begitu. Barakallaka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair. Semuanya baik. Lanjutan ayatnya. Haqqan fit Taurati wal Injil wal Quran. Ini benar, semuanya tercantum dalam Taurat, dalam Injil, dan dalam Al-Quran, kata Allah. Haqqan. Wa man awfa bi ahdi minallah. Siapa yang lebih menepati janjinya selain Allah? Enggak ada. Apa kata Allah? Fastabshiru bi bayyikumul ladzi bayya'tum. Maka bergembiralah kalian semua, berbisnis dengan Allah, berjual beli dengan Allah. Bayya'tum, atas jual beli kamu kepada Allah. Sampai Allah mengatakan begitu. Fastabshiru bi bayyikumul ladzi bayya'tum. Wa dzalika huwal fawzul atim. Itulah kemenangan yang besar, yang disebut dengan muslim, berserah diri semuanya kepada Allah, karena semuanya milik Allah. Makanya begitu ada musibah, kita selalu mengingat Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Yang itu harus membuat kita tenang. Kenapa? Semua milik Allah, akan kembali pada Allah, sehingga kita nggak terlalu cinta dengan itu, karena semua qadar Allah, takdir Allah. Maka kalau gambarkan orang beriman tuh, dia nggak akan bersedih hati atas apa yang lepas darinya, dan tidak akan bergembira sampai sombong atas apa yang Allah berikan. Semuanya normal, karena semuanya milik Allah bagi orang beriman. Jadi bagi jamaah yang punya penyakit, yang nggak sembuh-sembuh, santai, tetap berzikir dengan stres. Itu cara Allah mengampunkan dosa-dosa jamaah di masa lalu. Cara Allah untuk mengangkat derajat jamaah supaya sesurga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti. Wallahu alam. Kalau kita bersabar, makanya Allah katakan bersabar, lipat gandakan kesabaran. Gak pernah ada Allah mengatakan bagi orang yang susah, bagi orang yang sulit, disebut kamu gagal, kamu gak bisa ngapa-ngapain. Gak ada. Yang ada la yalitkum min a'malikum syai'a. Allah akan mengurangi kebaikan sekecil apapun yang kamu kerjakan, gak akan disia-siakan oleh Allah, akan dibalas oleh Allah. La yalitkum min a'malikum syai'a. Kurang apa lagi Allah? Makanya kalau orang yang berzikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, tenang dia. Tambah lagi astagfirullah, Allahu akbar. Yuk jamaah, Allah sudah menceritakan semuanya dalam Al-Quran Karim. Kan terakhir kita ngebahas bahwa kita mesti punya peta. Peta itu Al-Quran. Peta itu Quran. Dan kelemahan banyak orang adalah itu tadi, nggak memperdalam baca Qurannya, hanya sekedar bisa baca. Ayo kita mulai. Dan itulah kemurahan Allah pada kita, subhanallah. Maka kita harus bertakbir pada Allah. Allah katakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampumu. Artinya kita nggak boleh menjas orang beribadah, saya lebih baik dari dia, saya lebih hebat dari dia. Nggak boleh. Itu sifat iblis. Masing-masing punya amal baiknya yang dicatat oleh Allah. Laisa lahum bi ahkamil hakimin. Karena Allah yang akan menghakiminya, bukan kita. Allah yang akan memutuskannya, bukan kita. Maka kata Allah apa? Fala tuzakkun, jangan merasa paling suci. Allah lah yang tahu di antara kamu mana yang bertakwa. Allah yang tahu. Maka perbanyaklah istighfar kita. Astagfirullah. Yuk kita sama-sama jemaah. Siap? Insya Allah.
Sekarang menatap masa depan kita lebih jelas. Surga Allah, kan Allah sudah ceritakan semua. Bagaimana melakukannya? Semua ada dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 10. Qad aflahal mu'minun, terus Allahu Akbar, jalankan sudah. Tinggal sami'na wa ta'na, semampumu lagi. Allahu Akbar. Memang itu Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, maka kita selalu memulakan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut namamu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Pemurah. Ya, sekecil apapun kebaikan Allah nggak akan nyanyiakan, tetap dibalas. Makanya yuk sebanyak-banyak kita kerjakan semampu kita. Itu maksudnya. Bahasa Allah tuh la yalitkum min a'malikum syai'a. Sekecil apapun kebaikan nggak akan disia-siakan. Apalagi kalau gede gitu. Yuk. Begitulah kebalikannya kita dengan Allah. Allah memandang sekecil apapun kebaikan tetap dibalas. Kita harusnya apa? Berikan yang terbaik untuk Allah. Bahasa Allahnya qardan hasana. Pinjamkan kepada Allah pinjaman yang terbaik. Maksimalkan ibadah kita, tapi tetap tidak boleh menjas ibadah orang. Jangan dibanding-bandingkan dengan ibadah kita. Itu sifat iblis. Akhirnya jadi orang sombong, jadi meremehkan orang lain. Dan itu Rasul nggak suka. La yadkhul jannah man kana misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan pernah masuk surga seseorang yang dalam hatinya ada rasa sombong. Mal kibru ya Rasulullah. Apa itu sombong ya Rasulullah? Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Kita fokusnya sombong itu kita artikan meremehkan orang lain. Ya sombong kamu teh, orang lain diremehkan, sombong. Itu yang paling banyak kita pahamkan tentang sombong. Yang nomor satunya yang baginda sebutkan terabaikan. Batarul haq, menolak kebenaran. Tidak meningkat amal ibadah kita, tidak bertambah amal ibadah kita. Itu hati-hati. Lihat ayatnya dalam surat 7 ayat 146. Saya bacakan saja sebagai penutup. Surat 7 surat Al-A'raf ayat 146. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini dia. Saya bacakan. Apa bunyinya? Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Akan aku palingkan kata Allah dari ayat-ayatku kepada orang-orang yang sombong di muka bumi tanpa alasan. Berlaku sombong di muka bumi tanpa alasan. Bagaimana caranya? Wa iyyaru kulla ayati la yu'minu biha. Ketika mereka melihat ayat-ayat Allah, gak beriman mereka, gak bertambah iman. Wa iyyaras sabila rusyy. Ketika dia melihat jalan yang benar, la yattakhidhuhu sabila. Ya. Tidak dijalankan jalan itu. Wa iyyaru sabilal ghay, ketika melihat jalan kebatilan, kesalahan, yattakhidhuhu sabila, malah ditempuhnya. Kata Allah begitu. Zalika bi annahum kadzabu bi ayatina. Itulah mereka yang mendustakan ayat-ayat kami. Kenapa disebut dusta? Kan dia berjanji pada Allah akan beribadah pada Allah, dia berjanji pada Allah akan taat pada Allah. Tapi yang dicontoh, yang diikutinya bukan perintah Allah. Apa kata manusia, apa kata hasil survei, apa kata hasil analisa, hasil prediksi, diikutin sebagai sebuah petunjuk. Bayangin sok coba. Cenah padahal teh, cenah dan cenah. Ayatnya ada. Saya buka ayatnya. Surat 6 ayat 116. Surat 6 ayat 116 saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lihat bagaimana Allah mengatakan. Nah ini. Di ayat 116 Allah mengatakan apa? Wa in tuti aksara man fil ard
Jika engkau ya Muhammad mengikuti kebanyakan dari orang di muka bumi, ya dilluka an sabilillah, mereka semua menyesatkan kamu dari jalan Allah. Yattabi'una illa zonna, mereka mengikuti kecuali hanya prasangka, prediksi, analisa, cenah. Wa inhum illa yakhrusun, mereka semua hanya menyebarkan kebohongan. Kalau berhasil mereka bangga dengan lembaga-lembaga surveinya, mereka sebut kehebatan ilmiahnya. Begitu gagal, jawabannya simpel, namanya juga survei, namanya juga analisa, namanya juga prediksi. Dan itu banyak diikuti orang kan. Percaya dengan itu ketimbang petunjuk dari Allah. Coba aja. Saya pernah ketemu sama teman yang dia lagi ngurus pemilu. Saya cuma nanya doang, gimana cara cari alek gitu. Cara jadi caleg. Apa jawaban dia? Ustaz punya uang nggak? Nggak punya. Jangan berharap jadi caleg kalau nggak punya duit. Begitu. Padahal kalau Allah berkehendak kun. Ini yang ada bukan kun fayakun, kun fayakun. Kun. Serius? Kan di Jawa Barat kan gubernur yang menang kan Deddy Mulyadi. Yang saya analisa dengan teman-teman, beberapa teman-teman, bukan karena apa-apanya, bukan karena dia berbuat mengarah ke musyrikannya, bukan itu. Ternyata inti dia menang itu bukan YouTuber. Dia YouTuber loh Ustaz, bukan. Kenapa? Allah berkehendak, selesai. Mau apa? Lihat ayatnya. Surah 17 ayatnya ayat 20. Ada semua. Allahu Akbar ya Rabb. Ayat 20 saya bacakan. Lihat ayatnya. Kulla numiddu haula'i wa haula'i. Kulla numiddu haula'i wa haula'i ata'a rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdzura, kata Allah. Masing-masing kelompok adalah kelompok yang ingin dunia, yang ingin dunia disegerakan, dengan kelompok yang ingin akhirat, surga, agar dimasukkan dalam surga. Kata Allah, Allah berikan semuanya bantuan. Min ata'i rabbik, terserah Allah. Lanjutannya, wa makana ata'u rabbika mahdzura. Bantuan Allah itu enggak ada yang bisa menghalangi kalau Allah sudah berkehendak. Kepada siapa yang mau diberikan, terserah Allah. Itu yang harus kita pegang. Semuanya kembalikan kepada Allah. Makanya ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu harus membuat kita tenang. Bukan malah panik, innalillahi. Makanya Allah katakan, ala bizikrillahi tatmainul qulub, faskuruni askurkum. Dan mudah-mudahan jamaah Fathul Ummah setelah ini berzikirnya makin mantap dan dimudahkan dengan rahmat Allah untuk mendapatkan ketenangan dalam hidup. Aminkeun atuh. Amin tah itu. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditampi Kang ya. Tos suruk kan ya? Oh belum, sugan teh atas tos caang ningali teh. Oh belum. Sok ngatain jawab mangga silakan, ada yang mau nanya mangga. Oh. Jadi udah suruk belum? Oh sudah, udah masuk tuh. Karena ngelihat udah terang suruk. Ini jadi cepetin jamnya ya. Oh dilambatin 20 menit. Ada yang mau tanyain? Nggak ada ya?
Ada? Mangga silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat sulit itu adalah untuk menjadi tenang tadi. Ya. Memang itu adalah tingkatan yang tinggi ya. Artinya selama kita hidup di dunia ini pasti akan terpengaruh oleh apa yang terjadi di dunia. Tuh. Jadi bagaimana kita harus hidup di dunia itu untuk orang-orang yang sebagian besar mungkin tidak bisa setenang yang Bapak katakan tadi. Semua ke surga, semua ini. Ya tentunya kita harus melalui tahapan-tahapan. Jadi misalnya jadi menang gitu ya, ya menang aja. Terus kalau sebenarnya secara analisa bisa, tapi kan belum tentu benar. Memang namanya analisa manusia itu untuk orang-orang aja hidup di dunia gitu. Dan seandainya nanti tidak ada itu, hidup tidak ramai. Mungkin kenyataannya adalah bahwa kita di dunia mungkin jadi kita harus ya. Dan untuk bisa mencapai tingkat yang Bapak katakan tadi itu sangat tinggi itu saya. Jadi gini sebenarnya ya. Bukan kita nggak boleh. Yang jadi masalah itu adalah Allah dilupakan, itu masalahnya. Terlalu percaya dengan hasil survei. Itu masalahnya. Bukan tidak boleh menggunakan hasil survei, itu sebagai data yang harus kita olah. Setelah itu tawakal kepada Allah. Yang hilang sekarang ini terlalu percaya 100% kepada kata orang. Ngeluarin duit banyak segala macam. Contohnya nggak jauh-jauh, Komeng itu nggak punya uang, Komeng itu nggak bisa dia nggak tahu undang-undang tentang aturan segala macam, suara terbanyak 5 juta dia dapat. Kenapa? Allah berkehendak, bukan lucunya Komeng, bukan, Allah berkehendak. Sementara yang lebih dari Komeng uangnya miliaran, bahkan dia ilmunya banyak, profesor, nggak jadi. Contoh Gubernur Sumatera Barat menang mutlak. Bukan dia YouTuber, ustadz kok dia. Hafal Quran, bukan YouTuber, menang mutlak. Di atas 80%. Ternyata bukan ustadznya, dia bager sama orang lain. Makanya dalam Al-Quran banyak sekali ayat Allah suka sama orang yang memberi, kontributor. Dan saya baca ketika Gubernur Jawa Barat terpilih, itu ucapan masyarakat apa? Selamat ya Pak Dedi, semoga tetap bantu orang susah, semoga tetap bantu orang miskin, semoga tetap ingat sama orang susah. Itu yang diucapkan terus. Pemberi, walaupun dia dimasukkan ke YouTuber ke apa, itu urusan dia. Apakah dia berbuat hasil survei? Mangga silakan, tapi yang paling penting adalah kita sebagai hamba beriman tawakal kepada Allah, harus kita pegang. Karena ketika kita menang, kita nggak akan jadi orang sombong. Ketika kita nggak berhasil, nggak akan jadi orang yang putus asa. Tenang. Itu maksudnya sebenarnya. Tawakal pada Allah yang sudah mulai hilang. Padahal salah satu kelompok atau golongan yang nggak akan dihisap oleh Allah, dia menghisap siapa? Orang yang bertawakal sempurna pada Allah, nggak akan dihisap, langsung masuk surga. Kata baginda. Makanya kata Allah, fa iza azamta fatawakal ala Allah. Makanya ada peluang. Kadang-kadang kita nggak bisa begitu. Makanya ada kata-kata ilaman taba, kecuali orang yang bertobat, dia sadar, dia kembali pada Allah, dia bertobat. Mangga. Allah berikan peluang. Makanya fattakullah mastata'tum, bertakwalah pada Allah semampumu. Allahu akbar.
Kita nggak bisa begitu. Ya makanya tawakalnya dilengkapi dengan tawakalnya, sehingga survei-survei itu tetap jadi rujukan kita sebagai data yang harus kita olah. Setelah itu tawakal Allah. Kan dalam perang-perang Rasul begitu, perang-perang sahabat juga gitu, disebutkan jumlah mereka lebih banyak sampai Umar mengatakan pada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Sa'ad amuruka, wahai Sa'ad aku perintahkan kepadamu, waman ma'ajna, dan juga pasukanmu, apa? Bittaqallah, dengan takwa pada Allah. Fa idza taqallah, karena takwa pada Allah abdulul al-adu, sehebat-hebat bekal, wa aqwal makida fil harb, dan sehebat-hebat strategi dalam peperangan. Takwa pada Allah. Karena pasukanmu dengan pasukan musuh, mereka lebih banyak, mereka lebih hebat senjatanya. Bedanya mereka dengan kamu bertakwa pada Allah, mereka bermaksiat kepada Allah. Itu yang membedakan, kata Umar ibn Khattab. Bertakwa, itu bedanya. Dianalisa oleh Umar tentang analisa senjata, jumlah pasukan, tetap berikan motivasi. Tadi kan fasbutu waskurullaha katsira, jangan mundur. Karena bagi kita orang beriman yang sudah dibeli oleh Allah, nggak ada istilah kalah menang. Yang ada mulia atau syahid. Kalah itu syahid. Itu bahasa Allahnya untuk menghibur kita, memberikan penghargaan pada kita. Yang kalah itu bahasa syahid. Yang terbunuh itu kan dalam perang kalah. Dalam perang itu kalau mati kalah. Nah kalau katakan walaikat dulu, jangan kau mengatakan kepada orang terbunuh di jalan Allah itu mati, bal ahyaun walakin la tasyurun. Mereka tuh hidup di sisi Allah, kamu saja tidak tahu. Dalam surat Al-Baqarah 154. Dan menariknya ayat ini, wala taqul lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahyaun walakin la tasyurun. Jangan kamu mengatakan pada orang yang terbunuh untuk mati, mereka tuh hidup, kamu tidak tahu. Itu di ayat itu di tengah-tengah tentang surat tentang ayat kesusahan hidup. Itu ayat di tengah-tengah. Kan ayat 155-nya wa nabluwanakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i, terus tentang kesusahan hidup. Di ayat sebelumnya ya ladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin, baru wala taqulu lima yuqtalu fisabilillah. Maksudnya apa? Orang yang susah, orang yang lagi diuji oleh Allah dengan musibah, sabar, itu bukan kalah, itu bukan pecundang. Allah sedang mengampunkan dosanya, Allah sedang mengangkat derajatnya kalau dia bersabar dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, agar tenang hidupnya dia. Jalankan aja, tetap beribadah pada Allah, tetap lakukan yang terbaik. Baru Allah mengatakan ulaika salawatum min rabbihim, Allah bersalawat kepada mereka. Dan tafsirnya salawat Allah apa? Ampunan dan solusi, jalan keluar Allah berikan. Jadi yang saya maksud itu adalah bukan kita tidak hidup tanpa survei, bukan. Jangan sampai survei hanya jadi rujukan aja, tawakal pada Allahnya hilang. Nah itu betul ditambahkan sama Kang, hanya ngungkapin aja. Nuhun Kang, ya insyaallah gitu. Tadi waktu pembukaan ceramah tadi dikatakan bahwa kita tidak main petasan, tidak main kembang api, itu kepercayaan agama lain. Ya. Apakah tidak bisa dilihat bahwa itu hanya modus ekonomi aja, hanya dengan berjualan petasan, berjualan trompet, itu ada sesuatu yang sifatnya ekonomi saja. Jadi mungkin tidak bisa dibandingkan dengan yang tadi dijual ke surga tadi. Ya. Jadi sebenarnya gini, ini juga pemahaman kita ke masyarakat juga harus paham, ya. Niat jual trompet apa? Nyambut tahun baru. Kalau dia jualan trompetnya nggak momen tahun baru, boleh nggak? Boleh. Masa momen tahun baru? Jangan kita mengalaskan ekonomi tapi tidak memandang syariah. Ini kan ulama, pendapat ulama. Ada dua pendapat. Yang melarang itu tadi karena menyerupai umat lain gitu. Bukan berarti menyambut tahun baru tidak boleh gitu.
Karena tahun baru Masehi ada berpendapat itu kan rujukannya adalah Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Isa Nabi umat Islam. Walaupun kita punya tahun Hijriah, ada dua pendapat. Nah, cuman yang jadi persoalan tuh momen merayakannya itu pakai trompet, pakai petasan, pakai kembang api. Secara masyarakat juga mengganggu. Petasan itu bikin ribut. Kembang api juga sama, efeknya bisa berbahaya. Walaupun secara ekonomi yang jual untung, cuman kan bukan masalah untung saja, harus nyari berjualan tuh yang barokah, bukan sekedar untung. Karena momennya tahun baru, misalnya momennya tahun baru. Gitu. Nah, di TNI kita kan, di tentara kita kan lagu Indonesia Raya dan pakai trompet nggak pakai kan, cuman tidak mengambut tahun baru, lagu Indonesia kebangsaan aja kan gitu. Ini persoalannya di situ. Ya, walau misal ini kan pendapat ulama, dan saya cenderung untuk ya udahlah, mending kita mau ngadakan pengajian enggak silakan, tapi jangan melibatkan apa-apa. Masalah ekonomi masih ada, rezeki Allah luas dengan yang lain, tidak hanya jualan trompet, insyaallah masih banyak. Begitu. Walau misal kan benar kan. Baik, cukup ya, sudah suruk ya, insyaallah. Saya kembalikan lagi ke akang-akang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.